Pernahkah kalian merasa terjebak dalam rutinitas yang sama meski sudah bekerja keras dan melakukan semua yang kalian anggap benar? Kalian mungkin sudah berusaha keras, tetapi mengapa rasanya kemajuan finansial kalian tetap lambat? Kita akan membahas sebuah rahasia yang jarang dibicarakan, tetapi sangat penting untuk kesuksesan finansial. Ada kebiasaan-kebiasaan sederhana namun mematikan yang sering dilakukan oleh orang kebanyakan, terutama di kelas menengah, dan tanpa disadari, kebiasaan-kebiasaan ini bisa menjadi penghalang besar bagi kemajuan kalian. Kita akan belajar bersama mengungkapkan kebiasaan-kebiasaan ini satu persatu dan bagaimana kalian bisa menghilangkannya untuk mempercepat laju menuju kebebasan finansial. Kebiasaan 1. Tidak memilih lingkaran pergaulan. Bayangkan kalian sedang bermain di sebuah tim olahraga. Jika tim kalian terdiri dari pemain yang berlatih keras dan memiliki tujuan yang sama, kalian akan terdorong untuk meningkatkan kemampuan kalian. Namun, jika tim kalian terdiri dari pemain yang malas dan tidak termotivasi, kalian mungkin juga akan ikut menurun semangatnya. Begitu pula dalam hal keuangan. Lingkungan pergaulan kalian mempengaruhi bagaimana kalian berpikir dan bertindak secara finansial. Jika kalian bergaul dengan orang-orang yang selalu berbicara tentang bagaimana sulitnya kehidupan, mengeluh tentang pekerjaan, atau hanya memikirkan pengeluaran konsumtif, mungkin pola pikir kalian juga akan terpengaruh. Namun, jika kalian dikelilingi orang-orang yang sukses secara finansial, yang aktif berinvestasi, memulai bisnis, atau berbagi strategi tentang bagaimana mereka mengelola uang mereka, kalian akan lebih termotivasi dan mendapatkan wawasan baru. Ini seperti memiliki pelatih yang baik. Jika kalian memiliki pelatih yang tahu cara bermain dengan baik dan bisa membimbing kalian, kalian akan lebih cepat berkembang dan mencapai tujuan kalian. Demikian pula, jika kalian berada dalam lingkaran pergaulan yang positif dan berorientasi pada kesuksesan finansial, kalian akan terinspirasi untuk meningkatkan cara kalian mengelola keuangan dan mengejar impian kalian. Jadi, perhatikan siapa yang kalian ajak bergaul. Pilihlah mereka yang bisa mendorong dan menginspirasi kalian untuk menjadi lebih baik. Sama seperti memilih tim olahraga yang akan membawa kalian ke level yang lebih tinggi. Dengan begitu, kalian tidak hanya belajar dari pengalaman mereka, tapi juga berpotensi mengubah masa depan finansial kalian dengan lebih cerah. Kebiasaan 2. Berutang lebih dari kemampuan. Bayangkan kalian sedang mengisi ember dengan air. Jika kalian menuangkan air terlalu cepat, ember akan meluap dan berantakan. Ini sama dengan keuangan kalian. Ketika kalian mengeluarkan uang untuk membeli rumah atau mobil yang harganya jauh di atas kemampuan kalian, itu seperti menuangkan air terlalu cepat ke dalam ember. Akibatnya kalian bisa mengalami kelebihan beban utang dan kesulitan mengelola keuangan. Sekarang, mari kita gunakan ember ini untuk memahami rasio utang. Jika rasio utang terhadap pendapatan kalian lebih dari 50%, itu seperti ember yang hampir penuh dan sangat beresiko meluap. Idealnya, kalian ingin rasio ini lebih dekat ke 35%, yang berarti ember kalian hanya terisi setengahnya, sehingga kalian memiliki lebih banyak ruang untuk mengelola dan menambahkan air dengan aman. Gunakan aturan 50, 30, 20 sebagai panduan dalam mengisi ember kalian. 50% dari air yang kalian tuangkan harus untuk kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan transportasi. Ini adalah dasar-dasar ember kalian. 30% bisa untuk keinginan atau hiburan, menambah beberapa dekorasi pada ember. Dan 20% terakhir adalah untuk tabungan. Air yang kalian simpan untuk masa depan memastikan ember tidak meluap di kemudian hari. Dengan mengelola keuangan seperti mengisi ember dengan hati-hati,
Kalian akan menghindari resiko berlebihan dan memiliki ruang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kalian serta merencanakan masa depan. Ingat, menjaga ember tetap stabil dan tidak meluap adalah kunci untuk memastikan keuangan kalian tetap sehat dan berkembang. Kebiasaan 3. Bekerja keras tanpa kerja cerdas. Sekarang, mari kita bicarakan tentang kebiasaan kelas menengah yang ketiga yang seringkali membuat kita tidak berkembang. Bekerja keras tanpa bekerja cerdas. Bayangkan jika kalian sedang berusaha menggali lubang besar dengan sekop kecil. Meskipun kalian bekerja sangat keras dan berjam-jam, hasilnya akan jauh lebih lambat dibandingkan jika kalian menggunakan alat berat yang lebih efisien. Dalam konteks finansial, alat berat ini dikenal sebagai leverage. Leverage adalah cara untuk menggunakan aset yang kalian miliki untuk menghasilkan lebih banyak uang dengan usaha yang lebih sedikit. Misalnya, properti sewa adalah bentuk leverage yang luar biasa. Kalian membeli sebuah properti dengan bantuan pinjaman bank, kemudian menyewakannya. Uang sewa yang kalian terima setiap bulan tidak hanya membantu membayar pinjaman, tetapi juga memberikan penghasilan tambahan. Ini seperti memiliki alat berat yang terus bekerja untuk kalian, bahkan saat kalian tidur. Contoh lain dari leverage adalah memiliki bisnis. Ketika kalian membangun bisnis, kalian menciptakan sistem yang menghasilkan uang tanpa harus selalu ada di sana. Tim kalian dan sistem yang kalian bangun akan bekerja untuk menghasilkan pendapatan, memberikan kalian waktu dan kebebasan untuk fokus pada hal-hal lain. Investasi juga merupakan bentuk leverage dengan menanamkan uang kalian di pasar saham atau instrumen investasi lainnya. Kalian membiarkan uang kalian bekerja untuk kalian, menghasilkan keuntungan dari waktu ke waktu. Jadi daripada hanya bekerja keras, penting juga untuk bekerja cerdas dan memanfaatkan leverage. Ini akan membantu kalian mencapai tujuan finansial dengan lebih cepat dan efisien. Sama seperti menggali lubang dengan alat berat daripada sekop kecil. Kebiasaan 4. Tidak menentukan nilai diri. Mari kita bahas kebiasaan kelas menengah yang keempat, yang seringkali membuat kita tidak berkembang. Tidak menentukan nilai diri. Bayangkan kalian adalah sebuah permata berharga yang terpendam di dalam tanah. Jika kalian tidak pernah digali dan dipoles, tidak ada yang akan menyadari betapa berharganya kalian. Begitu juga dengan diri kalian dalam dunia kerja. Jika kalian tidak menggali dan menunjukkan nilai kalian, orang lain mungkin tidak akan menghargai kalian sesuai dengan yang seharusnya. Seringkali, banyak dari kita merasa rendah diri saat harus bernegosiasi gaji atau meminta kenaikan. Kita cenderung merasa bersyukur dengan apa yang kita dapatkan, tapi pertimbangkanlah apakah itu sebanding dengan nilai yang kalian bawa ke perusahaan. Namun, penting untuk mempromosikan diri dan mengetahui nilai pasar kita. Ini seperti permata yang perlu digosok dan ditampilkan agar semua orang bisa melihat keindahannya. Ada satu fenomena yang disebut loyalty tag, di mana karyawan yang setia seringkali dibayar lebih rendah daripada mereka yang sering berpindah kerja. Anggap saja kalian seperti orang atlet yang terus berlatih di tim yang sama tanpa mencari tahu seberapa besar nilai kalian di pasar luar. Sementara itu, atlet lain yang berpindah tim dan menunjukkan kemampuannya di berbagai tempat mendapatkan lebih banyak pengakuan dan bayaran yang lebih tinggi. Jadi, jangan takut untuk menggali dan memoles permata diri kalian. Ketahui betapa nilai kalian di pasar dan jangan ragu untuk menuntut apa yang seharusnya kalian dapatkan. Promosikan diri kalian dengan percaya diri dan pastikan kalian dihargai sesuai dengan kontribusi yang kalian berikan. Dengan begitu, kalian tidak hanya akan berkembang dalam karir, tetapi juga akan mendapatkan imbalan yang pantas atas kerja keras dan kemampuan kalian. Kebiasaan 5. Terlalu bergantung pada gaji.
Kita semua tahu bahwa bergantung pada satu sumber pendapatan saja, seperti gaji dari pekerjaan utama, bisa sangat beresiko. Bayangkan kalian sedang mendayung sebuah perahu di tengah danau. Jika perahu kalian hanya memiliki satu dayung dan dayung tersebut patah, kalian akan terjebak di tengah danau tanpa bisa bergerak. Begitu juga dengan keuangan kalian. Jika kalian hanya bergantung pada gaji dan tiba-tiba kehilangan pekerjaan, maka seluruh stabilitas finansial kalian bisa terganggu. Untuk menghindari situasi seperti ini, sangat penting memiliki beberapa sumber pendapatan. Ini bisa diibaratkan seperti memiliki beberapa dayung cadangan di perahu kalian. Jika salah satu dayung patah, kalian masih punya yang lain untuk terus bergerak maju. Misalnya, kalian bisa memulai bisnis sampingan yang bisa memberikan pemasukan tambahan, atau kalian bisa berinvestasi di pasar saham atau properti sewa yang bisa menghasilkan pendapatan pasif. Bayangkan kalian memiliki sebuah toko kecil di samping pekerjaan utama kalian. Toko ini mungkin tidak menghasilkan sebanyak gaji utama kalian, tetapi tetap memberikan tambahan yang signifikan. Atau mungkin kalian menyewakan kamar kosong di rumah kalian. Pendapatan dari sewa ini bisa menjadi cadangan saat kalian menghadapi masa-masa sulit di pekerjaan utama. Dengan memiliki beberapa sumber pendapatan, kalian tidak hanya mengurangi resiko finansial, tetapi juga meningkatkan peluang untuk mencapai kebebasan finansial lebih cepat. Ini seperti memiliki beberapa aliran sungai kecil yang mengalir ke satu danau besar. Semakin banyak aliran sungai, semakin cepat dan penuh danau tersebut akan terisi. Jadi, mulailah mengeksplorasi berbagai sumber pendapatan dan pastikan kalian tidak bergantung hanya pada satu dayung untuk menavigasi kehidupan finansial kalian. Kebiasaan 6. Terobsesi dengan skor kredit. Bayangkan kalian sedang mempersiapkan sebuah pesta besar di rumah. Kalian sibuk menghias rumah, menata meja, dan memastikan segala sesuatu terlihat sempurna. Namun, di balik itu semua, kalian melupakan hal yang paling penting, yaitu kualitas makanan dan minuman yang akan disajikan. Meskipun dekorasi dan suasana pesta terlihat bagus, jika makanannya tidak enak, tamu-tamu kalian pasti akan kecewa. Begitu juga dengan kesehatan finansial kalian. Fokus hanya pada skor kredit, seperti menghias pesta tanpa memperhatikan kualitas makanan. Banyak dari kita yang terlalu terobsesi dengan skor kredit, menganggapnya sebagai indikator utama kesuksesan finansial. Namun, yang sebenarnya lebih penting adalah memahami konsep net worth, yaitu total aset kalian dikurangi total utang. Net worth ini seperti kualitas makanan dalam pesta kalian. Inilah yang sebenarnya menentukan kualitas hidup finansial kalian. Fokus pada net worth memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang kesehatan finansial kalian. Misalnya, jika kalian memiliki skor kredit yang tinggi tapi utang yang banyak, itu seperti memiliki pesta yang terlihat mewah tapi makanan yang disajikan buruk. Sebaliknya, jika kalian memiliki net worth yang positif dan terus meningkat, meskipun skor kredit kalian tidak sempurna, kalian berada dalam posisi yang jauh lebih baik secara finansial. Bayangkan kalian memiliki rumah yang nilainya terus meningkat, tabungannya stabil, dan investasi yang berkembang. Ini semua adalah aset yang menambah network kalian. Sementara itu, jika kalian mampu mengurangi utang, seperti membayar lunas kartu kredit atau pinjaman, kalian semakin meningkatkan network kalian. Ini seperti memastikan makanan di pesta kalian berkualitas tinggi. Tamu-tamu kalian akan puas dan acara kalian akan sukses besar. Jadi alih-alih hanya mengkhawatirkan skor kredit, mulailah melihat gambaran yang lebih besar. Fokus pada cara meningkatkan network kalian seperti berinvestasi, menabung, dan mengurangi utang. Dengan demikian, kalian tidak hanya akan memiliki kesehatan finansial yang lebih baik, tetapi juga stabilitas dan keamanan jangka panjang. Seperti pesta yang sukses dengan makanan enak.
hidup finansial kalian akan terasa lebih memuaskan dan bermakna. Kebiasaan 7. Memprioritaskan pengeluaran dibandingkan tabungan. Bayangkan kalian sedang berada di sebuah pesta besar. Semua orang tampak berpakaian mewah dan menikmati makanan lezat. Kalian pun merasa tergoda untuk ikut-ikutan, membeli pakaian baru yang mahal dan makanan mewah meskipun anggaran kalian terbatas. Tetapi setelah pesta berakhir, kalian menyadari bahwa kalian telah menghabiskan terlalu banyak uang dan sekarang harus menghadapi kenyataan keuangan yang sulit. Inilah yang terjadi ketika kalian memprioritaskan pengeluaran daripada tabungan, mengikuti godaan untuk menjalani gaya hidup yang tidak sesuai dengan kemampuan finansial kalian. Salah satu kebiasaan yang membuat banyak orang kelas menengah tidak berkembang adalah memprioritaskan pengeluaran dibandingkan tabungan. Banyak orang merasa perlu untuk mengikuti gaya hidup orang lain, membeli barang-barang mahal, dan menghabiskan uang untuk hal-hal yang sebenarnya tidak mereka butuhkan. Ini seperti pesta mewah tadi, di mana kalian merasa harus tampil sempurna, meskipun itu berarti mengorbankan stabilitas keuangan kalian. Sebaliknya, bayangkan jika kalian memutuskan untuk membayar diri sendiri terlebih dahulu. Ini berarti setiap kali kalian menerima penghasilan, kalian secara otomatis mengalokasikan sebagian untuk tabungan sebelum memikirkan pengeluaran lainnya. Ini seperti memastikan kalian sudah menyimpan makanan berkualitas di rumah sebelum pergi ke pesta, sehingga kalian tidak tergoda untuk berlebihan. Dengan cara ini, kalian membangun fondasi finansial yang kuat dan menghindari stres akibat pengeluaran yang tidak terkendali. Mengatasi godaan untuk mengikuti gaya hidup orang lain memang tidak mudah, tapi ingatlah bahwa stabilitas dan keamanan finansial jauh lebih berharga dari kepuasan sesaat. Prioritaskan tabungan kalian, seperti kalian memastikan bahwa kebutuhan dasar kalian terpenuhi sebelum memikirkan kesenangan tambahan. Dengan membayar diri sendiri terlebih dahulu, kalian memastikan bahwa masa depan finansial kalian aman, terlepas dari godaan gaya hidup yang mungkin datang. Jadi ketika kalian merasa tergoda untuk mengikuti pengeluaran orang lain, ingatlah pesta tadi dan betapa lebih baiknya kalian merasa jika sudah menyiapkan kebutuhan utama terlebih dahulu. Bayar diri kalian terlebih dahulu, dan kalian akan menemukan bahwa kehidupan finansial kalian menjadi lebih stabil dan bebas dari tekanan. Seperti pesta yang sempurna dengan persiapan matang, hidup kalian pun akan terasa lebih memuaskan dan teratur. Kebiasaan 8. Kurangnya pengetahuan keuangan. Bayangkan kalian sedang berada di sebuah perpustakaan yang penuh dengan buku-buku pengetahuan, tetapi kalian hanya berkeliling tanpa pernah membuka satupun buku. Kalian memiliki semua sumber daya di sekitar kalian, tetapi tidak pernah memanfaatkannya. Ini seperti kebiasaan kurangnya pengetahuan keuangan di kalangan kelas menengah. Banyak orang-orang memiliki akses ke informasi tentang investasi, pajak, dan manajemen keuangan pribadi, tetapi mereka tidak pernah meluangkan waktu untuk mempelajarinya. Kebiasaan ini membuat mereka tetap berada di tempat yang sama secara finansial, seperti seorang yang terus berjalan di sekitar perpustakaan tanpa pernah benar-benar belajar sesuatu yang baru. Memahami keuangan pribadi bukan hanya tentang mengetahui cara menghemat uang, tetapi juga tentang bagaimana membuat uang bekerja untuk kalian. Ini berarti belajar tentang investasi, memahami bagaimana pajak mempengaruhi penghasilan kalian, dan membuat rencana keuangan jangka panjang. Mengubah pola pikir tentang uang adalah langkah pertama yang penting. Daripada melihat uang sebagai sesuatu yang hanya dihasilkan dan dihabiskan, mulailah untuk melihatnya sebagai alat untuk mencapai tujuan hidup kalian. Buatlah rencana keuangan jangka panjang yang mencakup investasi, tabungan, dan strategi pengelolaan utang. Ini seperti membuka buku-buku di perpustakaan dan mulai memahami bagaimana pengetahuan di dalamnya bisa mengubah hidup kalian.
Bayangkan jika kalian akhirnya mulai membaca buku-buku itu dan menemukan cara-cara baru untuk mengelola keuangan kalian. Kalian akan merasa lebih percaya diri dan siap menghadapi masa depan. Karena kalian telah mempersiapkan diri dan dengan pengetahuan yang tepat, sama halnya dengan memahami keuangan pribadi, kalian bisa membuat keputusan yang lebih cerdas, menghindari jebakan keuangan, dan memastikan bahwa kalian tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang secara finansial. Jadi kalian ketika berpikir tentang uang, ingatlah perpustakaan tadi. Luangkan waktu untuk belajar dan menggali pengetahuan yang tersedia. Dengan demikian, kalian tidak hanya akan meningkatkan pemahaman kalian tentang keuangan, tetapi juga membuka jalan menuju keamanan dan kebebasan finansial yang lebih besar. Jika kalian merasa video ini memberikan wawasan berharga dan ingin terus mendapatkan konten yang membantu kalian mencapai tujuan finansial, jangan lupa untuk like video ini. Setiap like sangat berarti dan membantu kami tahu apa yang kalian sukai. Subscribe ke channel kami untuk mendapatkan update terbaru konten-konten bermanfaat lainnya. Dan share video ini dengan teman-teman atau keluarga yang juga bisa mendapatkan manfaat dari informasi ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.